Dan biasanya kaitannya kalau udah bicara harga naik, kita pasti akan mencari solusi yang termurah, tapi rasa tetap enak kalau bisa instan. Gampang. Itu dia. Tapi hati-hati dengan makanan yang instan, gampang, dan mungkin banyak ditemukan di pasar. Tidak hanya pasar tradisional, tapi juga pasar modern. Dan ini juga yang harus membuat kita hati-hati. Terutama akan kandungan boraks dan juga formalin. Nah, padahal formalin ini biasanya digunakan di berbagai industri dan juga pengawetan jenazah. Aduh, makanya ya kalau mau belanja nih kita mesti super teliti untuk bisa mengenali kandungan berbahaya ini inliners. Tapi gimana caranya? Yang paling mudah untuk kita mengenalinya, kita simak ya tips yang akan dibagikan oleh Ajeng Wulandari. Inliner, salah satu bahan tambahan pada makanan yang berbahaya adalah formalin. Zat kimia yang biasa digunakan untuk pengawet mayat, disinfektan, campuran plastik dan tekstil serta perekat kayu ini pada dasarnya adalah senyawa kimia yang tidak berwarna, tapi punya bau yang menyengat dan khas. Intinya, penggunaan formalin sama sekali dilarang dalam industri makanan karena mengandung zat karsinogenik yang bisa memicu pertumbuhan sel kanker. Terus gimana dong cara mengenali bahan makanan berformalin? Apa kita harus bawa ke laboratorium? Ya, ini memang cara terbaik sih, tapi ada kok cara lain sederhana yang bisa kita lakukan untuk kebutuhan sehari-hari. Pertama, uji tekstur dan warna makanan sebelum membeli. Misalnya saat Anda membeli mie basah, tahu, atau ikan segar. Untuk tahunya, tenang aja, lolos uji. Jadi ini aman karena dia nggak kenyal dan juga gampang nih dibuyer-buyerinnya. Terus untuk mie-nya, kalau mie-nya lengket kayak gini berarti mie-nya sehat. Karena kalau dia terpisah-pisah dan juga nggak menyatu seperti ini berarti banyak bahan pengawetnya dan bisa jadi isinya formalin. Nah, untuk ikan, Anda bisa cek warna insangnya. Kalau pucat dan tidak dihinggapi lalat, besar dugaan ikan ini mengandung formalin. Cara berikutnya adalah uji bau. Endus saja bahan makanan yang Anda beli. Kalau ada aroma kimia, mending jangan dibeli. Sedangkan kalau cara yang satu ini, Anda butuh kunyit dan tusuk gigi inliners untuk menguji makanan olahan seperti bakso. Caranya, blender kunyit segar atau bisa juga menggunakan bubuk kunyit. Lalu, rendam tusuk gigi dalam kunyit selama sekitar 30 menit. Baru kemudian tusukkan pada bakso selama sekitar 5 hingga 10 detik. Hasilnya, warna tusuk gigi akan berubah merah kalau si bakso mengandung formalin. Hasilnya, saya setelah tusukan ke bakso, dari 7 bakso, 1 diantaranya warnanya berubah warna, jadi ujungnya ada merahnya gini nih. Berarti ini mengandung atau diduga mengandung formalin. Kok bisa ya berubah warnanya? Reaksi ini terjadi karena zat kurukumin pada kunyit akan berubah warna bila terpapar boraks dan formalin. Waduh, kalau udah terlanjur nyetok banyak gimana dong nih? Ada kok cara sederhana untuk melunturkan kandungan boraks dan formalin pada makanan. Inliners, tadi kan kalau misalnya inliners udah uji nih, ternyata ikannya nggak seger dan takutnya ada formalin ya, jangan dibuang dulu. Inliners cukup menyiapkan air dan juga garam. Airnya air biasa ya. Nah terus kita rendam deh. Rendam minimal 1,5 jam ya inliner supaya kandungan formalinnya bisa berkurang hingga 90%. Cara ini juga bisa diterapkan pada bakso tadi inliners. Nah, kalau bakso inliners juga nggak perlu khawatir, bisa mengurangi kadarnya kok atau kadar formalinnya, yaitu dengan menyiapkan air panas dan merendam bakso selama 30 menit. Ingat ya, airnya harus panas, karena setelah 30 menit ini bisa berkurang kadar formalinnya hingga 90%. Anda bisa coba nih inliners, walaupun memang cara paling baik, ya tetap saja pilih bahan pangan yang segar berkualitas terbaik. Atau buat saja bakso dan makanan olahan sendiri di rumah inliners. Lebih bersih, enak, dan sehat. Nah, ini juga menjadi sangat serius dikarenakan formalin, boraks, dan juga bahan-bahan kimia yang ada di makanan bisa memicu tidak hanya penyakit seperti kanker, tapi juga gangguan ginjal, gangguan hati, paru-paru, saraf, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada juga pewarna pakaian yang ditaruh di makanan yang harus kita antisipasi dan juga harus hati-hati.